Sesampai di rumah sakit keduanya sudah tidak ada lagi di ruang UGD, begitu pula dengan keluarga yang lain. Entah dipindahkan di lantai berapa mereka. Mahya menelepon mertua untuk mengetahui posisi iparnya sekarang setelah mendapatkan kamar rawat keduanya, lantas diajak para lelaki untuk mengikuti menuju lift. Farel berjalan cepat sendiri ke tempat Fanya dirawat. Semoga ibu dari putranya sudah sadarkan diri. Bagaimana keadaan Fanya? Sudah sadar. Bima menoleh tidak langsung menjawab, mematikan sambungan video call di tangan yang terpampang wajah putra mereka. Belum. Di lain tempat. Untuk pertama kali di waktu yang lama terakhir saat Lebaran, Rama bertemu kembali dengan keluarga suami dari adiknya. Pak Wisnu dan keluarga menyambut baik kakak lelaki menantu mereka. Sama seperti halnya Fanya. Salsa belum juga sadarkan diri. Putri Faiz dirawat di ruang yang sama bersama istrinya. Kondisi sudah mulai membaik, hanya kadang masih menangis kesakitan menahan perih di luka yang menganga. Tidak mau lepas dari ayahnya. Bahkan kakeknya sendiri ditolak. Kadang minta didekatkan Salsa yang masih terbaring lemah tidak kunjung membuka mata, cuma ingin menyentuh dan bermain di sampingnya saja. Dengan telaten Faiz mengurus si buah hati yang tidak seperti biasanya lebih banyak rewelnya. Mungkin entah karena rasa sakit yang dirasai di tubuh kecilnya atau tahu ibu yang mengandung sedang tidak baik-baik saja. Iya, Kak, Mama masih sakit. Nanti ya. Gendong Mama. Ini sudah digendong Papa. Mama. Faiz kewalahan, putrinya menangis ingin tidur tapi tidak bisa meminta ibunya bangun, minta gendong dengan muka muram bingung pikiran kalut. Semua kakek neneknya ikut membujuk tapi tidak ada yang berhasil, justru semakin histeris memeluk Faiz dan terus menunjuk Salsa yang tetap enggan membuka mata tidak peduli. Meski putrinya terus memberontak tidak mau diajak keluar ruangan, tetap saja Faiz dengan kesusahan membawa keluar. Siapa tahu di luar anaknya bisa tenang melupakan sesaat Salsa. Bima yang melihat lantas mendekat, begitu pula ibu-ibu yang menatap pilu. Ya Allah. Nak, ikut ibu. Yuk, lihat kupu-kupu. Mama. Bu Fani tidak kuat melihat tangisan cucu menerima tawaran bapak-bapak untuk memegangi infus. Tatit. Mama, jangan dilepas. Sayang, ikut Oma. Yuk, di sana ada baby shark. Bujuk Bu Rumi ke cucunya. Caca ikut Om. Ayo. Tidak ada yang berhasil mengambil alih perhatian balita tersebut, tetap saja mencari mamanya. Mama, entah lelah menangis atau bagaimana setelah dibujuk Bima akhirnya tangisannya reda meski masih mencari Salsa, mamanya. Sesekali mengucek mata yang memerah menyandarkan kepala di pundak sang mantan Om. Faiz mengalah mengambil alih lagi gendongan, mengajak kembali masuk ke dalam ruangan untuk mempertemukan keduanya lagi. Bubuk sama Mama. Balita mengangguk dengan tangan menggosok-gosok mata yang mulai terasa berat. Dibaringkan Caca di samping tubuh sahabatnya yang masih tertidur pulas. Tangan mungil tersebut mulai memelintir baju ibunya hingga benar-benar terlelap. Faiz menatap sedih kedua wanita yang ia kasihi, mengusap kasar air mata yang tidak terasa menetes, teringat kejadian tahun silam saat Salsa terbaring koma karena ulahnya. Kenapa ini terulang kembali? Bangun. Kasihan Caca. Kangen kamu. Pak Wisnu mengelus pundak putranya, memahami apa yang dirasakan Faiz. Sebaiknya kamu istirahat. Caca sudah tidur. Biar Papa jaga mereka. Putranya mengangguk menyerahkan sementara istri dan buah hati ke orang tuanya selagi ia istirahat sebentar sebelum putrinya kembali bangun. Bu Fani mengelus rambut menantu yang berbaring di sofa, mulai menutup mata dengan tangan bersedekap sebelum pamit pergi melihat putrinya yang lain. Mbak, saya tinggal sebentar melihat Fanya. Di dalam sana sudah ada Pak Darmawan sendirian memijat kaki Fanya dengan tangan rentannya. Bima dan Farel lebih memilih menunggu di luar ruangan memberi ruang ayah dan anak tersebut. Sedangkan putri kecilnya dijemput diajak abah ke rumah beliau. Kasihan Dara yang belum berpengalaman mengurus sendiri bayi menangis belum terbiasa minum susu formula. Mas, sampean istirahat saja. Fanya biar saya tunggu. Caca di mana? Masih menangis. Beliau tadi sempat mendengar tangis cucu kesayangan tapi hendak melihat tidak tega meninggalkan putrinya meski hanya sebentar. Caca sudah tidur sama Faiz tadi. Beliau menghembuskan nafas kasarnya. Sama sekali tidak ada raut lain selain kesedihan dan prihatin melihat kondisi putri dan cucunya yang lain ditinggal sendirian masih sangat membutuhkan ASI. Salsa belum sadar, tanya beliau pelan tanpa ekspresi. Bu Fani menggeleng menggantikan posisi beliau duduk samping putrinya sedangkan Pak Darmawan seperti halnya Faiz membaringkan tubuh lelahnya di kursi panjang. Dibenarkan posisi lengan anak perempuan beliau dan juga selimut. Penutup kepala yang dulu selalu menutupi kini sudah tidak tampak.
Oleh karena itu, para pria lebih memilih menunggu di luar. Tidak enak rasanya jika mereka belum memiliki sudah melihat aurat wanita yang dicintai. Orang tua Farel yang mendengar kabar baru tiba karena masih ada urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan maupun ditunda. Kedatangan beliau berbarengan dengan datangnya ibunya Bima. Mantan ayah mertua Fanya tidak bisa menemani istri karena tugas mengajar sama sekali tidak bisa ditinggal. Loh, mama sama siapa? Papa mana? Tanya Bima terkejut mendapati ibunya datang bersama orang tua Farel dan tidak didapati keberadaan ayahnya. Beliau tersenyum menanggapi kecemasan putranya yang berlebih menggandeng putranya untuk duduk kembali sesudah mengangguk tersenyum mempersilahkan orang tua Farel masuk lebih dulu. Papa ada jam tidak bisa ditinggal. Tadi mama minta antar Pak Tohir. Terus, Pak Tohirnya mana? Langsung pulang. Kan harus cari pelanggan lagi. Sesudah mengintip calon menantu yang masih terbaring dan mengobrol sebentar menanyai semua yang berkaitan dengan yang dialami ibu dari cucu mereka beliau berniat ingin menjenguk pula saudara perempuan calon menantu yang sama dirawat di rumah sakit ini. Pak Hamdi baru datang dari ruang perawat mempersilahkan masuk ibunya Farel untuk melihat kondisi putri beliau. Sedangkan, suami lebih memilih mengobrol di luar bersama para bapak-bapak yang menjaga. Orang tua Farel meminta izin merawat sementara cucu mereka selama calon menantu masih dirawat di rumah sakit. Bu Fani pun mengizinkan. Beliau juga nenek dan kakek cucunya tidak ada salahnya jika mereka membantu menjaga. Farel mengantar kedua orang tuanya ke kediaman Abah untuk menjemput si buah hati setelah mendapat alamat dari Bima. Lawan saing dalam misi saling merebutkan hati Fanya. Tolong. Jaga Fanya, biar Aska aku yang rawat nanti malam aku ke sini lagi. Menyampingkan sementara rasa ego ingin memiliki Fanya dan juga putra mereka, bekerja sama untuk sementara menjaga melindungi kedua belahan hati mereka di tempat yang berbeda.